Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada seorang perempuan muda yang memiliki suatu masalah kesehatan. Semula dia merasa kalau penyakit yang dialaminya merupakan penyakit medis. Tetapi dugaan dari salah satu pendeta di tempat dia tinggal membuat dia memutuskan melakukan pengobatan secara ritual di gereja evangelis. Dan disitulah semua awal mula kejadian tragis menimpa dirinya hingga membuat dia tewas dengan sangat mengenaskan. Cortesal en el Caribe de Nicaragua, una lejana localidad donde se dio un hecho que... Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Vilma Trujillo Garcia merupakan seorang perempuan muda yang berusia 25 tahun. Dia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Reynaldo Peralta Rodriguez. Tak hanya menjadi seorang istri, Vilma juga telah menjadi seorang ibu dari 2 anak. Menurut kabar yang beredar di media, kedua anaknya tersebut masih balita dan identitas dari mereka tidak diungkapkan kepada publik. Keluarga kecil mereka tinggal di desa terpencil, yaitu tepatnya di pesisir negara Karibia Timur Laut di El Cortezal yang masih terletak dekat Nicaragua. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Reynaldo sebagai kepala keluarga sering meninggalkan rumah untuk mencari nafkah di luar kota. Kehidupan mereka di tempat tersebut cukup jauh dari kota besar. Fasilitas di desa masih sangat terbatas untuk mendukung aktivitas masyarakat daerah. Sampai tibalah di mana Vilma mengalami suatu masalah kesehatan. Dia seringkali kesurupan secara tiba-tiba. Tak hanya menyerang fisik, tetapi juga sering perilaku Vilma terlihat tidak wajar. Dia seperti tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Menurut bibinya, Vilma sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Keanehan yang terus beransur-ansur menjadi pertanyaan untuk suami dan orang di sekeliling Vilma. Karena adanya keterbatasan jarak untuk menempuh rumah sakit yang jauh dari desa, keluarga Vilma memutuskan untuk membawanya ke bantuan terdekat, yaitu kepada seorang pendeta muda dari gereja evangelis yang bernama Juan Rocha. Saat itu Rocha masih berusia 23 tahun. Sedari awal Rocha sudah berhasil meyakinkan keluarga Vilma kalau dia mampu membantu penyakit Vilma. Semula Vilma merasa kalau itu semua hanya sakit medis biasa. Namun berbanding terbalik dengan pengetahuan dan budaya yang dimiliki keluarga dan orang-orang di sekitaran Vilma, mereka percaya dengan Rocha yang mengatakan apa yang dialami oleh Vilma bukan hanya penyakit medis, melainkan dia telah dirasuki oleh sesosok roh jahat. Mendengar itu, Rocha menyarankan agar Vilma segera dibawa ke gereja evangelis. Tak ada penolakan. Vilma yang juga sudah bingung dengan penyakitnya hanya bisa menuruti saran pengobatan yang dianjurkan keluarganya. Kemudian tanpa pengetahuan dari suaminya yang telah merantau, pada tanggal 15 Februari tahun 2017, Rocha dan beberapa pengikutnya yaitu Esmeralda Cortés, Pedro Jose Gamboa, Juan Gamboa, Maria Sanchez, dan Tomasa Gonzalez, mereka semua menjemput Vilma terlebih dahulu. Setelah Vilma berpamitan dengan seluruh anggota keluarganya, dia berjalan mengikuti pendeta Rocha dan pengikutnya. Ketika itu ada keterbatasan transportasi, sehingga mengharuskan mereka untuk berjalan kaki. Rocha menuntun Vilma menyusuri jalan yang penuh dengan lumpur. Letak gereja itu berada di lereng bukit dan terlihat sangat sunyi. Sesampainya di sana, Vilma dijelaskan lebih dulu bahwa kedatangannya di gereja itu untuk didoakan sebagai pengusiran suatu roh jahat. Suasana hutan masih menyelimuti gereja tersebut dengan beberapa pohon yang menjulang tinggi. Tidak ada listrik di sana. Saluran telepon ataupun toko juga tidak ada di sana. Dalam gereja tersebut, Vilma disediakan satu ruangan khusus sebagai tempat peristirahatannya. Beberapa hari Vilma menetap di gereja evangelis, dia mulai merasakan suatu yang janggal.
Hal itu bermula ketika dia merasa lapar. Pendeta Rocha melarangnya untuk memakan apapun. Filma merasa kalau dia hanya dibiarkan begitu saja. Dia pergi ke gereja itu dengan alasan untuk berobat, tetapi justru setibanya dia di sana malah kondisi tubuhnya semakin memburuk. Hari per hari berlalu. Malam itu Filma sudah tidak tahan lagi dengan rasa lapar yang dia rasakan. Filma merasa tidak nyaman dengan situasi di gereja evangelis. Dia sudah berniat untuk melarikan diri di hari esoknya. Tak peduli apa yang terjadi, yang pasti Filma akan melakukan apapun agar bisa keluar dari gereja itu. Setelah hari itu tiba, Filma bersiap merancang pelariannya. Matanya menyusuri koridor gereja. Terlihat di sana beberapa pengikut Rocha yang masih berjaga. Ketika itu hal pertama yang terlintas dalam benak Filma meraih parang yang berada di sisi kanannya dan setelah itu melemparkannya ke arah pengikut Rocha yang tengah menjaga di sekitaran gereja. Tetapi semua itu tak sesuai harapan. Filma gagal dengan rencananya sendiri. Ketika dia ketahuan untuk melarikan diri, Filma justru dikembalikan ke ruangannya dengan kondisi yang kelaparan. Setelah kembali menangkap Filma, bukannya memberi makan, Rocha justru meminta para pengikutnya untuk berkumpul dan mendoakan Filma. Memasuki hari ke-6 pada tanggal 21 Februari tahun 2017, Filma mulai merasakan keadaannya yang semakin lemas. Dan di hari itu juga, seorang pengikut gereja evangelis mendatangi pendeta Rocha. Pengikutnya tersebut mengaku kalau dirinya mendapatkan perintah dari Tuhan untuk segera mengusir roh jahat di dalam tubuh Filma dengan cara membakarnya. Tanpa berpikir panjang, Rocha juga setuju dengan pengikutnya tersebut. Dia mengumpulkan para pengikutnya yang lain lebih dulu di satu ruangan. Setelah itu di sana dia menjelaskan bagaimana acara pengusiran roh tersebut akan berlangsung. Dalam ruangan itu Rocha berkata bahwa Filma justru akan terbebas dari penderitaan penyakitnya. Selesai Rocha menjelaskan, dia membagi-bagikan tugas untuk beberapa kelompok. Rocha menugaskan beberapa orang untuk mencari kayu bakar di sekitaran gereja evangelis. Sementara yang lain menyusun kayu bakar tersebut di bawah tanah yang sudah berbentuk lubang. Lalu selesainya persiapan acara pengusiran roh itu, Rocha meminta beberapa pengikutnya menjemput Filma di ruangannya dengan kondisi yang sudah tak berdaya karena tak adanya sedikit pun makanan yang dia terima. Filma dituntun ke arah tanah luas yang berada di tengah gereja. Pada saat itu, Filma masih tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Rocha. Dia berpikir kalau dirinya akan didoakan bersama seperti rutinitas pada biasanya. Dan betapa terkejutnya Filma melihat lubang besar dengan tumpukan kayu bakar di tengah pohon jambu. Dia merasa dirinya dalam bahaya. Filma menghentikan langkahnya. Dia mulai mempertanyakan acara apa yang tengah dilakukan Rocha dan pengikutnya. Namun tak ada jawaban. Saat itu orang-orang di sana hanya meyakinkan Filma kalau dia akan tenang dan tidak merasakan sakit lagi. Filma terus menggelengkan kepala. Dia sempat menahan diri untuk tidak mendekati lubang tersebut. Tetapi dengan sisa tenaga yang dia punya, tak sebanding dengan beberapa orang yang berusaha menarik dirinya. Filma hanya bisa pasrah selama dia melangkah mendekati lubang tersebut. Dia juga menjerit berkali-kali dengan kalimat, "Aku akan mati." Saat itu dengan bantuan pengikut Rocha, mereka melepaskan busana Filma terlebih dahulu lalu mengikat tubuhnya. Setelah berhasil Filma diikat, Rocha dengan pengikutnya mulai menyiapkan bahan bakar untuk dituangkan pada kayu-kayu bakar tersebut. Tak lama kemudian pada jam 5 sore terlihat api yang sudah menyala dan mulai membesar. Saat itu tanpa ragu, Rocha langsung melempar tubuh Filma ke dalam lubang api. Terlihat api tersebut mulai mengenai Filma, menjalar kepada setiap bagian. Filma berteriak dengan sangat kencang, sementara Rocha dan pengikutnya hanya bersikap tenang dan tetap menganggap kalau itu adalah bagian dari pengobatan. Beberapa menit setelah pembakaran itu berlangsung, Rocha kemudian membuang tubuh Filma ke tepi sungai di pedesaan El Gigante. Mereka membiarkan tubuh Filma yang sudah setengah terbakar tergeletak begitu saja, tanpa adanya busana yang sehelai pun menutup dirinya. Saat itu Rocha menganggap kalau Filma sudah tidak sadar dan sudah bebas dari roh jahat di dalam tubuhnya.
Kemudian setelah 9 jam tubuh Vilma dibiarkan dengan luka bakar dan tanpa busana, dia ditemukan oleh warga sekitar tepat pada tanggal 22 Februari tahun 2017. Saat itu warga tersebut langsung melaporkan ke warga setempat, sampai akhirnya berita itu terdengar di telinga Reynaldo, yaitu suami korban. Reynaldo mendatangi lokasi bersama saudara perempuan Vilma. Selama perjalanan, dia juga sambil menghubungi pihak kepolisian untuk membantunya mencari penyebab kematian istrinya. Namun setelah ditemukan, betapa terkejutnya Reynaldo melihat istrinya sudah terkapar dengan posisi tanpa busana dan luka bakar yang cukup parah. Tak lama dari itu, polisi pun datang. Hal pertama yang dilakukan, mereka melihat kondisi Vilma lebih dulu. Dan ketika itu polisi mengungkapkan kalau denyut nadi Vilma masih berdetak. Dengan segenap harapan, Reynaldo membawanya ke rumah sakit di daerah Rosita. Lalu sesampainya di rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit langsung menyarankan agar Reynaldo merujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Mendengar itu, pada esok harinya, tanggal 23 Februari tahun 2017, dia langsung membawa istrinya ke rumah sakit di Managua, yaitu Rumah Sakit Lenin Fonseca. Di samping itu, polisi juga langsung bergerak menyelidiki penyebab pembakaran pada tubuh Vilma. Langkah awal yang mereka lakukan menanyakan pada warga setempat. Dari berbagai macam saksi, mereka selalu menyebut nama pendeta di wilayah tersebut, yaitu Juan Rocha. Polisi mendapatkan laporan dari keluarga Vilma kalau mereka seringkali ingin berkunjung selama Vilma berada di gereja Evalengis. Namun entah mengapa, Rocha sebagai pendeta selalu menolak hal tersebut. Dia tidak mengizinkan siapapun mengunjungi Vilma karena dia masih dalam masa penyembuhan. Selama masa penyelidikan berlangsung, kondisi Vilma semakin memburuk. Setelah 6 hari dia berada di rumah sakit, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2017, Vilma dinyatakan tewas akibat 80% luka bakar yang sudah menjalar pada tubuhnya. Terlebih lagi selama di gereja Evalengis, Vilma dibiarkan dengan kondisi kelaparan yang sangat parah. Setelah kematian Vilma diumumkan, polisi memperluas penyelidikan. Kurang dari 2 hari setelah itu, mereka berhasil menangkap Rocha di desanya sendiri. Tak hanya Rocha, polisi juga menangkap pengikut-pengikutnya, yaitu Esmeralda Cortés, Pedro Jose Gamboa, Juan Gamboa, Maria Sanchez, dan Tomasa González. Hari itu Rocha ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa adanya perlawanan. Dia juga mengaku kalau dirinya memimpin acara doa ritual tersebut. Namun Rocha mengatakan kalau dia sama sekali tak berniat untuk mengeksekusi Vilma, melainkan dia hanya ingin membantu Vilma terlepas dari roh jahat melalui pembakaran tersebut. Dalam penangkapan itu, polisi juga menemukan beberapa barang bukti berupa tali pengikat, kayu, dan juga sisa abu pembakaran. Beberapa jejak cairan merah juga masih terlihat dari kayu bakar. Bukti tersebut menjadi penguatan yang mana kejadian di gereja Evalengis bukanlah suatu kecelakaan. Singkat cerita, Juan Rocha akhirnya divonis 30 tahun penjara, yaitu hukuman maksimum di bawah hukum pidana Nicaragua. Para pengikut yang membantu mengikat, menahan, serta melemparkan kayu ke api selama ritual, masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, karena mereka juga terlibat dalam aksi kriminal ini. Kematian Vilma Trujillo Garcia menjadi luka mendalam bagi keluarga kecilnya dan menjadi perbincangan warga Nicaragua. Banyak warga yang menunggu di luar ruangan pengadilan dengan poster menyuarakan keadilan untuk Vilma. Peristiwa ini menyadarkan tentang bahayanya fanatisme yang sangat berlebihan. Seorang perempuan muda yang hanya ingin sembuh berubah menjadi korban dari keyakinan yang salah diartikan. Dan minimnya fasilitas medis serta rendahnya pengetahuan tentang penyakit mental membuat warga Nicaragua lebih percaya pada kekuatan spiritual. Adanya fanatisme, ajaran yang seharusnya mengarahkan, justru berubah menjadi tindakan brutal. Dari kisah ini juga menjadi pengingat bahwa keyakinan sudah sepantasnya hanya untuk menuntun manusia. Reynaldo juga menyayangkan atas kejadian ini. Dia hanya memikirkan apa yang harus dia katakan kepada kedua anaknya yang masih kecil. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga keadilan yang sudah ditegakkan menjadi penutup bagi Reynaldo sebagai suami Vilma dan juga kedua anaknya.
Dan untuk Vilma, semoga dia dapat beristirahat dengan tenang di tempat selanjutnya.